Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia dan pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara membuat kesimpulan berdasarkan sebuah teks eksplanasi ya. Nah, sebelum Ibu memberikan contoh tentang bagaimana cara membuat kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi, Ibu terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang ringkasan ya, agar kalian tahu apa perbedaan dari ringkasan dengan kesimpulan. Nah, pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang kesimpulan itu apa, kemudian tujuannya apa, dan bagaimana cara membuat kesimpulan ya. Nah, lalu bagaimana dengan ringkasan? Nah, ringkasan yaitu penyajian suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat ya, atau suatu bentuk penyajian yang singkat dari suatu karangan asli dengan mempertahankan urutan isinya ya. Jadi kalau pada kesimpulan langkah-langkahnya yaitu dengan cara setelah membaca kita harus menentukan kalimat utamanya, tapi pada ringkasan selain kalimat utama tetap kita juga mempertahankan urutan isinya atau kalimat pendukung yang ada pada setiap paragrafnya ya. Hanya kita sajikan lebih singkat bisa dengan kalimat kita sendiri ya, seperti itu. Lalu apa tujuan ringkasan? Ringkasan tujuannya adalah untuk memahami dan mengetahui isi dari sebuah karangan ya. Nah, itu sedikit perbedaan tentang kesimpulan dan ringkasan ya. Nah, lalu bagaimana cara membuat kesimpulan? Nah, cara membuat kesimpulan ya, Ibu akan jelaskan secara rinci dan kalian wajib memperhatikannya karena tugas kalian hari ini adalah membuat kesimpulan ya, membuat kesimpulan dari teks eksplanasi yang akan nanti Ibu berikan ke kalian ya. Nah, anak-anak, agar kalian dapat lebih mengerti bagaimana cara membuat kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi yang akan Ibu contohkan, terlebih dahulu kalian wajib membuka buku LKS kalian ya, yaitu halaman 76-77 ya. Nah, setelah kalian buka, silahkan kalian baca masing-masing di rumah ya. Nah, kalau ibu sudah baca, maka ibu akan memberikan contoh bagaimana cara membuat kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Nah, pada teks eksplanasi ini ada 5 paragraf ya. Nah, dari kelima paragraf itu, setelah kita baca, kita terlebih dahulu membuat kalimat utama dari menentukan kalimat utama dari masing-masing paragraf yang ada ya. Nah, pada paragraf pertama ingat ya, terlebih dahulu ingat judulnya adalah tentang faktor penyebab permasalahan sosial ya. Baik, pada paragraf pertama ada paragraf yang menjelaskan tentang permasalahan sosial ya. Di sini Ibu sudah menentukan kalimat utamanya yaitu pada awal paragraf, yaitu ada banyak sekali jenis permasalahan sosial di sekitar kita. Kenapa Ibu pilih ini sebagai kalimat utama? Karena pada kalimat selanjutnya juga menjelaskan tentang kalimat tersebut ya, berkaitan dengan kalimat tersebut. Maka dari kalimat utama yang sudah Ibu tentukan, Ibu bisa membuat ide pokoknya, yaitu pada paragraf pertama ide pokoknya yaitu tentang permasalahan sosial ya. Nah, lalu itu untuk paragraf pertama. Nah, sekarang kita lihat paragraf kedua. Nah, pada paragraf kedua setelah Ibu baca, Ibu dapat menentukan kalimat utamanya di awal paragraf, yaitu masalah dalam ekonomi biasanya berupa masalah pengangguran ya, kemiskinan dan lain-lain. Nah, dari kalimat utama ini, Ibu bisa menentukan bahwa ide pokoknya adalah faktor ekonomi ya. Karena pada kalimat selanjutnya itu juga sedang menjelaskan tentang faktor ekonomi ya. Nah, itu paragraf kedua. Lalu paragraf ketiga. Nah, setelah Ibu baca di paragraf ketiga ini,
kalimat utamanya ibu sudah tentukan, yaitu pada awal kalimat, yaitu kebudayaan yang makin berkembang pada masyarakat akan mempunyai peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial. Nah, berdasarkan kalimat utama tersebut, ibu bisa tentukan ide pokoknya adalah faktor budaya, ya. Nah, lalu selanjutnya di paragraf keempat. Nah, di paragraf keempat, ibu tentukan kalimat utamanya, yaitu pada kalimat yang pertama, kalimat yang awal, ya. Selanjutnya adalah faktor biologis, ya, itu kalimat utamanya. Nah, maka ide pokoknya yaitu faktor biologis, ya. Nah, pada paragraf selanjutnya, yaitu paragraf yang kelima, kalimat utamanya yaitu ada di awal paragraf juga, yaitu selain faktor tersebut ada juga faktor psikologis. Maka berdasarkan kalimat utama itu bisa ibu simpulkan ide pokoknya adalah faktor psikologis. Nah, anak-anak, berdasarkan setiap kalimat utama dari setiap paragraf atau ide pokok dari setiap paragraf, kita bisa buat peta pikiran, ya, agar lebih ringkas dan kita melihatnya lebih jelas, ya. Nah, seperti ini peta pikiran yang ibu buat. Nah, bisa berdasarkan kalimat utamanya saja, atau bisa berdasarkan ide pokoknya saja, ya. Nah, lalu setelah membuat peta pikiran, ya, diagram peta pikiran, kita bisa membuat kesimpulan, ya. Karena tadi judul dari teks eksplanasi tersebut adalah faktor penyebab permasalahan sosial, maka kesimpulannya adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan sosial, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, kemudian faktor biologis, dan faktor psikologis, ya. Nah, itu adalah kesimpulan dari teks eksplanasi yang ibu contohkan hari ini, ya. Nah, anak-anak, demikian penjelasan ibu tentang bagaimana cara membuat kesimpulan, ya, berdasarkan teks eksplanasi yang ada, yang kita amati, ya. Nah, ingat, cara membuat kesimpulan yaitu pada pertemuan sebelumnya ibu sudah jelaskan. Yang pertama, membaca berulang-ulang teks tersebut, kemudian kedua, menentukan kalimat utama atau ide pokok dari teks tersebut. Nah, lalu agar lebih bagus, agar lebih jelas, maka kita bisa sajikan kalimat utama atau ide pokok tersebut dalam bentuk diagram peta pikiran, ya. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut, ya. Nah, berdasarkan contoh yang ibu jelaskan tadi, silakan kalian kerjakan tugas kalian hari ini, ya. Kalian buat kesimpulan dari teks eksplanasi yang akan ibu berikan di grup WhatsApp, ya. Nah, selamat mengerjakan tugas hari ini. Jika masih belum paham, silakan tanyakan ke Bapak dan Ibu guru melalui WhatsApp. Tetap semangat dan terima kasih.